算是你师叔，不会让你海印。如此轻松，回头再跟你解释。大块头，他的血脉还没有完全觉醒，差点惹来杀身之祸。Halo gengs, balik lagi di Battle Through the Heavens episode ke-123. Pada episode sebelumnya, Shoyan dan kawan-kawan sedang melarikan diri dari Old Mugu. Kawan-kawan Shoyan di sini adalah tentu saja Chaoying dan juga Songking. Mereka melesat dengan cepat ke sebuah tempat yang merupakan tempat tinggal para monster. Harapan mereka bisa setidaknya diselamatkan oleh monster di sana karena tentu saja Old Mugu akan membuat keributan yang membuat para monster terusik. Old Mugu terus mengejar mereka. Ia tiba-tiba ada di depan mereka, memblokade jalan, sampai pada akhirnya Chaoying tertinggal dan hampir saja mati. Dalam situasi genting, Songking yang posisinya paling dekat dengan Chaoying malah kabur. Ia hanya bisa meminta maaf dari kejauhan. Sementara itu, Shoyan yang tidak tinggal diam. Dia melepaskan boneka siluman bumi untuk menahan segel yang dikeluarkan Old Mugu. Chaoying akhirnya selamat, kemudian mereka semuanya berpencar. Tentu saja Old Mugu menargetkan Shoyan. Dari awal targetnya memang Shoyan kan? Ia ingin mendapatkan teknik pembakaran Shoyan, terutama teknik pembakaran api surgawi. Old Mugu memang bukan lawan yang seimbang dengan Shoyan, mengingat tingkat kultivasi yang cukup jauh. Bahkan dengan jurus 3000 langkah petir pun Old Mugu tidak tersentuh sama sekali. Dengan jurus-jurus andalan Shoyan, Old Mugu tidak tergores seujung kuku pun. Meski serangan Shoyan itu bertubi-tubi. Serangan Shoyan yang dahsyat bahkan sampai merobek langit. Sampai pada akhirnya Old Mugu mengeluarkan segel iblisnya. Shoyan benar-benar terpojok. Saat itulah ada seseorang menahan. Itu adalah Raja Bernama Xiongchan yang memegang kekuasaan di wilayah tersebut. Raja itu datang bersama anak kecil bernama Xian. Si anak kecil yang sangat menyukai pil buatan Shoyan. Xianlah yang memerintahkan sang raja untuk menyelamatkan Shoyan. Saat ingin membantu sang raja pun Xian melarangnya, karena Xian tahu kemampuan sang raja ini memang sangat hebat. Old Mugu tentu saja meminta si raja ras monster ini untuk tidak ikut campur. Tapi karena memang sudah diperintahkan oleh Xian, sang raja terus saja menyerang Old Mugu. Shoyan yang ingin membantu tapi dilarang oleh Xian melihat pertempuran yang sangat sengit ini. Shoyan pun bertanya-tanya tentang ras raja ini. Beruang naga kuno kah? Gumamnya sambil menatap pertempuran dengan sangat serius. Xian menjawab, bukan, ini hanya beruang naga saja. Namun darah keturunannya belum bangun. Setelah tumbuh 2 garis naga di dada, maka akan berevolusi jadi beruang iblis tertinggi. Shoyan teringat pernah hampir mati karena esensi darah kuno milik keturunan Phoenix Fengqing. Ia bahkan harus menyembunyikan sayap tulangnya demi keselamatan. Mugu yang merasa ini hanyalah buang-buang energi, akhirnya memutuskan untuk pergi dan mengatakan akan datang lagi setelah konferensi pil. Setelah itu Xian mengajak Shoyan ke kerajaan. Xian juga meminta dibuatkan pil spesial oleh Shoyan. Tentu saja Shoyan mengiyakan. Xian di sini bahkan membantu Shoyan untuk mendapatkan bahan-bahan membuat pil yang tentu saja ternyata ada tersedia dengan sangat lengkap di kerajaan seorang raja ini. Sesampainya di kerajaan, Shoyan pun sangat takjub karena ini adalah sebuah apotek di dunia monster. Segalanya, segala bahan pil ada.
Bahkan banyak sekali bahan pil yang bagus namun langka, seperti buah api merah, hati bunga rotan naga, cairan spiritual belerang api, dan masih banyak lagi. Zian menawarkan bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan, apalagi untuk menang di konferensi pil. Agar diizinkan? Ya, diizinkan oleh raja tentunya Xiongzhan. Zian mengatakan pada raja bahwa Xiaoyan akan jadi alkemis tingkat 8. Jadi bisa membuatkan pil spesial sesuai request dan ini akan sangat menguntungkan bagi sang raja. Semua bahan obat yang dibutuhkan disiapkan oleh para pelayan di kerajaan. Xiaoyan hanya tinggal meraciknya menjadi pil dan tidak lupa membuatkan Zian pil kesukaannya. Selain itu, Xiaoyan juga meminta izin untuk meracik esensi jiwa hati bumi di sini sebelum babak 3 datang. Dan ingin jadi alkemis tingkat 8 juga di sini. Xiaoyan mulai bertapa dan menempa kekuatan jiwanya. Sementara Zian dan sang raja dengan senang hati berjaga di depan kastil. Saat itulah ada banyak energi spiritual yang bergerak masuk menghampiri Xiaoyan. Raja pun kaget, tidak percaya. Zian bersikap santai dan bilang bahwa ini tidaklah aneh karena Xiaoyan memang hebat. Setelah selesai dan mencapai alkemis tingkat 8, Xiaoyan keluar menghampiri Zian dan sang raja. Raja menyambutnya dengan senang hati. Xiaoyan meminta izin untuk mengetes segel tapak jiwa kepada sang raja. Raja pun mengiyakan. Saat Xiaoyan melancarkan serangannya, sang raja hampir tumbang. Raja mengatakan bahwa serangan jiwanya akan sangat berdampak kepada manusia. Iya, yang monster saja hampir tumbang, gengs. Apalagi manusia kan? Setelah selesai, Xiaoyan kembali ke konferensi pil dengan kekuatan jiwa yang sudah meningkat tentunya. Xiaoyan diantarkan oleh Zian dan juga sang raja. Ternyata di dunia konferensi pil, di kota pil, sudah banyak orang yang mengkhawatirkan Xiaoyan. Tidak hanya konco-konconya, tapi juga Cao Ying yang sempat diselamatkan oleh Xiaoyan. Para juri pun takjub melihat Xiaoyan yang memiliki energi atau kekuatan jiwa yang sudah meningkat. Apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita simak di episode berikutnya. Dan sampai jumpa.